Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Sahabat Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kelompok Islam, ada jamaah Islam yang hendak berkeinginan, bercita-cita untuk mewujudkan kembali peradaban Islam, serta-merta kemudian mereka yang membenci Islam menuduh bahwa peradaban Islam itu akan bersikap intoleran. Peradaban Islam itu akan mengambil hak-hak dari non-Muslim. Peradaban Islam itu akan berbuat sewenang-wenang, berbuat zolim kepada non-Muslim. Sehingga kemudian segala upaya yang mengarah pada terwujudnya kembali peradaban Islam itu harus dihalangi. Ini sesungguhnya adalah tuduhan yang tidak ada landasannya. Marilah kita lihat apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika pada tahun ke-8 Hijriah, Rasul bersama 10.000 kaum muslimin bergerak ke Mekah untuk melakukan Fatu Mekah. Dan ketika Rasul kemudian setelah berhasil memenangkan peperangan bersama kaum muslimin, akhirnya Rasul memasuki wilayah Mekah. Itu ada dalam keadaan ketakutan karena mereka ingat betul apa yang telah mereka lakukan kepada Rasul dan kaum muslimin. Mereka telah menyiksa kaum muslimin, mereka telah memboikot kaum muslimin, bahkan mereka telah mengusir kaum muslimin keluar dari Mekah. Sehingga kemudian mereka sangat khawatir apa yang telah mereka lakukan itu akan dibalas oleh Rasulullah SAW. Tapi kemudian ternyata tidak demikian. Rasul berkata kepada penduduk Mekah, siapa saja yang memasuki masjid maka dia aman. Siapa saja yang memasuki rumah Abu Sufyan maka dia aman. Siapa saja yang memasuki rumahnya dan menutup pintunya kemudian mereka pun aman. Begitulah Rasul SAW tidak membalas kejahatan mereka. Rasul lebih memilih untuk memaafkan mereka. Dan mereka pun tidak dipaksa untuk masuk Islam. Siapa saja yang dengan keridhaan mereka masuk Islam itu diterima. Siapa saja yang mereka tetap tidak mau masuk Islam itu pun tidak dipaksa. Inilah kemudian sikap toleransi yang telah diperlihatkan, dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Toleransi Islam juga diperlihatkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel. Ketika Konstantinopel itu telah jatuh ke tangan kaum muslimin, kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih masuk ke kota Konstantinopel dan mendapati penduduk Konstantinopel itu telah berkumpul di gereja Hagia Sophia. Mereka nampak ketakutan, nampak cemas karena memang mereka khawatir akan dizolimi, ya, akan dirampas hak-hak mereka. Karena memang begitulah yang biasanya terjadi. Ketika satu negeri ditaklukkan, maka penguasa yang telah menaklukkan negeri itu akan mengambil apapun yang bisa diambil. Mereka akan berbuat sewenang-wenang, akan melanggar hak-hak penduduk setempat. Namun ternyata tidak juga demikian. Muhammad Al-Fatih berkata kepada penduduk Konstantinopel, jangan khawatir, jangan takut, sesungguhnya kalian aman. Silahkan kalian pulang ke rumah masing-masing dengan jaminan keamanan dari Sultan. Mereka dibiarkan untuk tetap memeluk agama mereka. Mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam. Bahkan Sultan Muhammad Al-Fatih mengangkat seorang pendeta dari kalangan mereka untuk mengurusi urusan agama mereka. Kemudian penduduk Konstantinopel merasa bahwa ternyata mereka lebih merasakan kebebasan untuk bisa menjalankan ajaran agama mereka lebih baik pada saat dipimpin pada saat dikuasai oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dibanding ketika mereka dikuasai oleh penguasa Bizantium. Begitulah kemudian toleransi Islam itu tetap terjaga, tetap diperlihatkan sejak Rasul SAW sampai kemudian peradaban Islam itu hadir. Namun yang terjadi kemudian sebaliknya ketika negeri Muslim jatuh ke tangan kaum kafir. Misalnya kita bisa melihat apa yang terjadi pada kaum muslimin di Andalusia. Ketika Andalusia itu jatuh
ke tangan Raja Ferdinand dan istrinya Ratu Isabella, penduduk Muslim Andalusia hanya diberikan dua pilihan. Yang pertama, mereka dipersilahkan untuk pergi meninggalkan Andalusia, dan ini pun ternyata tidak mudah karena dari 140.000 kaum muslimin yang berusaha untuk meninggalkan Andalusia, hanya seperempatnya saja yang berhasil keluar dari Andalusia dan mereka bisa sampai ke wilayah Afrika Tengah. Sisanya itu kemudian meninggal, terbunuh, atau mungkin lebih tepatnya dibunuh oleh penguasa dari Raja Ferdinand. Yang pilihan yang kedua kemudian mereka diperbolehkan untuk tetap tinggal di Andalusia dengan syarat mereka harus meninggalkan seluruh atribut keislaman mereka. Mereka dilarang untuk melaksanakan sholat. Masjid-masjid kemudian ditutup. Siapa saja yang di rumahnya didapati menyimpan mushaf Al-Quran, dia bisa ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh di jalanan. Ya. Bahkan nama-nama Arab itu harus diganti. Yang kemudian kebijakannya berubah. Ya. Kebijakan untuk mereka yang masih tinggal di Andalusia kemudian berubah menjadi dua pilihan. Yang pertama, mereka dipaksa untuk murtad. Yang kedua, mereka akan dibunuh. Yang kemudian akhirnya hampir seluruh dari penduduk Muslim Andalusia itu akhirnya meninggal dunia. Seorang orientalis Perancis, Gustave Le Bon, kemudian bahkan menyebutkan lebih dari 3 juta penduduk Muslim Andalusia itu dibunuh oleh Raja Ferdinand. Begitulah apa yang kemudian mereka lakukan terhadap kaum muslimin. Padahal kita tahu kaum muslimin masuk ke Andalusia dalam keadaan damai. Selama kurang lebih 8 abad kaum muslimin memperbaiki Andalusia, membangun Andalusia, menjadikan Andalusia sebagai pusat ilmu di dunia saat itu. Bahkan ilmu Andalusia kemudian menjadi cikal bakal kebangkitan Eropa. Tapi apa yang dilakukan oleh Eropa untuk membalas kebaikan kaum muslimin, ya mereka membalasnya dengan perbuatan yang keji, perbuatan yang kejam, perbuatan yang intoleran. Sahabat Sultan yang dirahmati Allah, fakta sejarah ini kemudian kita bisa tahu siapa sebenarnya yang toleran dan siapa sebenarnya yang intoleran. Dan ketika fakta sejarah ini disampaikan kepada mereka-mereka yang memang membenci Islam, namun tetap saja mereka berpendapat bahwa Islamlah yang intoleran, maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar. Telah nampak jelas, telah nampak nyata kebencian dari mulut-mulut mereka, dan kebencian yang ada di dada mereka itu sesungguhnya jauh lebih besar. Adapun bagi kita, bagi Anda yang saat ini berada dalam sebuah jamaah barisan kaum muslimin yang berusaha untuk menegakkan kembali peradaban Islam, maka tetaplah semangat, tetaplah berjuang, tetaplah bersabar. Karena sesungguhnya ketika peradaban Islam itu tegak kembali, yang akan merasakan kebaikan dari peradaban Islam itu tidak hanya kaum muslimin, tapi peradaban Islam itu akan dirasakan kebaikannya juga oleh seluruh umat manusia, termasuk non-muslim. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.